Ini. Kok malah nemu barang kayak gini? Sialan. Lihat kualitasnya. Sepertinya dari zaman dinasti King, milik keluarga kaya. Pasti banyak harta karunia. Buka lihat, ayo bantuin. Takut apa? Cuman mayat. How the boy will be in his best day. Banyak sekali perhiasan, kita kaya. Semuanya barang bagus. Arjuna, Kami cuma menjalankan perintah. jangan salahkan kami. Kalau kau mati, Jangan cari kami ya, teman-teman. Antarkan Arjuna ke akhiratnya. Ini. Hantu, cepat lari. maling mau kabur? Aku adalah putra sulung keluarga Wijaya. Bambang, berani-beraninya kau sentuh aku. Keluargaku tidak akan membiarkanmu. Keluarga Wijaya. Kau ada hubungan apa dengan Joko Santoso? Siapa kau? Di mana orang-orang yang mengikatku tadi? Tidak tahu. Nona kecil, ini tempat sepi di gunung. Kau sendirian, cepat pulang saja. Kau belum menjawabku. Joko Santoso itu siapa bagimu? Joko Santoso adalah kakekku. Untuk apa kau tanya? Aku dan kakekmu kenalan lama. Kenalan lama? Kau bercanda, Nona kecil. Kakekku sudah 137 tahun. Masa bisa kenalan sama kau? Kalau aku bilang iya, ya iya. Sekarang Joko Santoso di mana? Beliau telah meninggal dunia 7 hari yang lalu. Hari ini akan dimakamkan. Bagaimana mungkin Joko Santoso seharusnya tidak berumur pendek? Selesai. Kakek masih harus dimakamkan. Aku harus segera pergi. Dia ternyata bisa kembali hidup-hidup. Bangsat-bangsat itu. Lihat, sudah jam berapa ini? Sujud. Awan hitam menutupi langit, aura jahat tidak menghilang. Joko Santoso. Inilah keturunan yang kau ajarkan. Ibu, ada tamu dari keluarga lu, katanya kenalan lama almarhum. Mereka mau apa? Usir mereka. Baik. Ibu, keluarga lu datang melalet sekarang. Jangan-jangan mereka tahu kabar bahwa kakek meninggal dengan penyesalan, keinginannya belum terpenuhi. Beliau sudah meninggal dengan tenang. Mana ada keinginan yang belum terpenuhi. Ayah meninggal, kami datang melayat. Itu sudah seharusnya. Tapi ku dengar semasa hidupnya, kakek terus memikirkan orang dari keluarga lu itu. Keinginan terakhirnya ini, mungkin ingin bertemu lagi dengan orang itu. Dewi, hati-hati bicaramu. Menurut itu, nenek juga kasihan sekali melayani kakek seumur hidup, tapi di akhir hayatnya yang dikhawatirkan kakek ternyata orang lain. Dewi Anggraini, kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kakak, kamu marah ya? Aku hanya mengatakan fakta. Kakek selalu memanjakimu. Memang juga. Kamu kan memiliki darah keluarga lu dan keluarga kita. Kalau nanti jadi kepala keluarga kita. Cukup. Kapan beliau mengakui Arjuna Wijaya sebagai kepala keluarga Ye? Arjuna Wijaya tidak berbakat dan tidak bermoral, tidak menghormati yang lebih tua. Posisi kepala keluarga ini, dia tidak layak mendudukinya. Keluarga Ye penuh dengan kejahatan, isinya orang-orang licik. Posisi kepala keluarga Ye ini baunya busuk sekali. Kamu siapa? Berani-beraninya datang ke keluarga Ye berkata seenaknya. Nona kecil, berani bertanya namamu. Untuk apa datang ke keluarga Ye? Siti Rahayu, Dia dari keluarga Lu. datang ke keluargamu hanya untuk menemui seorang kenalan lama. Kamu mau menemui siapa? Kepala keluarga Ye, Joko Santoso. Nona kecil, apakah kamu tahu tuan kami sudah berusia 107 tahun? Yang bisa disebut sebagai kenalan lamanya, pasti yang berusia ratusan tahun.
Kamu, anak kecil ini, masih bau kencur, berani mengaku sebagai kenalan lama Tuan? Ibu, meskipun kebanyakan kenalan kakek memang sudah berusia lanjut, tapi kalau dipikir-pikir, bisa jadi dia adalah keturunan dari kenalan-kenalan itu. Apalagi, dia bermarga Lu. Ternyata kamu memang keturunan perempuan jalang itu. Kalian semua, meskipun orangnya sudah mati, masih seperti lalat berusaha mati-matian mendekat. Pengawal, seret keluar anak haram dari keluarga Lu ini. Saya mau bertemu Joko. Kalau kalian masih cari-cari alasan lagi, jangan salahkan saya kalau saya jadi kejam. Wah, sombong sekali. Nenek, tunggu dulu. Arjuna, kamu mau apa? Mau memberontak? Cucu tidak berani. Harap nenek jangan marah. Kamu sebagai keturunan utama keluarga Wijaya, seharusnya jadi kepala keluarga. Tapi sekarang malah tunduk pada seorang selir, sungguh memalukan. Kau bilang apa? Gadis kecil kurang ajar. Kamu cuma seorang selir? Pastiain enggak. Mana pantas duduk di posisi kepala keluarga? Bajingan kecil dari keluarga Lu. Urusan keluarga Wijaya tidak perlu kau ikut campur. Sekarang, sayalah ibu pemimpin keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya jatuh ke tangan orang sepertimu. Wajar saja Joko mati penuh penyesalan. Tuan muda, almarhum belum tenang. Hal seperti ini, bagaimana bisa kau beritahu orang luar? Hal ini tak perlu diberitahu orang lain padaku. Kalau aku tidak datang, kekhawatirannya belum hilang, dia tidak akan tenang. Gadis gila. Meskipun yang kau katakan benar, lalu bagaimana? Kalau aku tidak setuju, dia jangan harap bisa tenang. Joko seharusnya tidak mati. Kalau begitu, saya akan hidupkan dia kembali. Gadis sinting dari mana ini? Omong kosong. Bahkan bilang bisa menghidupkan kembali ayahku. Arjuna, begini caramu bermain-main dengan gadis sinting ini? Sungguh gila, bisa-bisanya bilang omong kosong menghidupkan orang mati. Ternyata memang masih anak-anak. Tidak tahu arti hidup dan mati. Jangan-jangan kau pikir kau ini dewa kematian? Berdiri. Mau kemana? Bangunkan Joko, biar dia mengajarimu apa itu aturan. Gadis kecil ini jangan-jangan tidak tahu apa artinya meninggal dunia. Kakang, gadis ini jelas-jelas main-main dengan keluarga kami. Aku sarankan kau segera minta maaf kepada nenek. Mungkin nenek akan memberikan hukuman ringan. Nah betul, kakang ini orang yang pintar. Tidak akan ikut-ikutan gila dengan gadis ini. Bibi mungkin salah paham. Aku setuju dia bertemu dengan kakek. Arjuna, kau mau memberontak? Kakek sekarang masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Dia juga keturunan keluarga Lu. Apa salahnya bertemu dengan kakek? Kau anggap ruang duka keluarga kami sebagai apa? Apakah sembarang orang bisa masuk begitu saja? Nenek, sebagai anak sulung dari istri utama, aku seharusnya punya hak ini. Kau? Cukup, kalian tidak percaya. Mari kita bertaruh. Taruh apa? Kau mau taruh apa? Berterusol Joko. Apakah dia bisa bangun hari ini? Gila, benar-benar gila. Tidak hanya omong kosong, bahkan bilang bisa menghidupkan orang mati. Jadi berani taruhan atau tidak? Kalau aku kalah, terserah kalian mau diapakan. Tapi kalau kalian kalah, maka serahkan semua kekuasaan yang kalian pegang dan mengakui Arjuna Wijaya sebagai tuan. Ayah, tunggu apa lagi? Gadis gila ini cari mati sendiri. Kenapa kita tidak kabulkan keinginannya? Baik. Aku terima taruhanmu. Tapi nyawamu, aku tidak tertarik. Kecuali kamu, Arjuna Wijaya, mempertaruhkan seluruh keluarga inti kalian. Boleh. Taruhan sudah disepakati. Siapa yang ingkar janji akan menderita disiksa ribuan hantu.
Joko Santoso, aku datang. Ayah, gadis ini memanggil kakek apa? Anjing. Joko Santoso. Sepanjang hidup legendaris saya, belum pernah ada yang berani memanggilnya Joko Santoso. Beberapa racun langka berkumpul dalam satu tubuh. Cara keluarga Wijaya memang kejam. Cepat lihat. Benar menutup matanya. Obsesi kakek. Ternyata memang ada hubungannya dengan warga Lu. Karena ayah sudah tenang. Berarti taruhan ini kita menang. Tuan Hunxiang, Gu Jiangxi. Wang Chuan Chao. Beberapa racun langka saling berkaitan. Orang yang keracunan pasti mati. Keluarga Ye kalian memang kejam ya. Meracuni kepala keluarga, mengabaikan etika manusia, bahkan lebih buruk dari binatang. Meracuni? Kakek seumur hidupnya selalu hati-hati. Siapa yang bisa meracuninya? Kamu ngomong apa sih? Racun apa? Racun-racun yang kamu sebutkan itu. Kami bahkan belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan kamu tahu. Taruhan akan kalah. Sengaja berbohong untuk mengulur waktu. Bisa melakukan hal yang dibenci manusia dan dewa ini. Keluarga Ye kalian benar-benar membuatku membuka mata. Menurut perjanjian taruhan, kalian kalah. Joko Santoso memang sudah tenang, itu benar. Tapi siapa bilang orang yang sudah tenang tidak bisa hidup lagi? Barusan kamu bertaruh dengan kami. Yaitu bertaruh bahwa kakek belum mati. Sekarang obsesi ayah sudah terpenuhi. Jiwanya sudah kembali ke langit. Dengan apa kamu menang melawan kami? Ayah, ngapain lagi bicara panjang lebar dengannya? Penjaga, cepat ikat dia. Joko Santoso, kamu mau tidur sampai kapan lagi? Aku lihat siapa yang berani. Lihat dada kakek. Jangan-jangan gadis ini benar-benar punya kemampuan menghidupkan orang mati? Tidak mungkin. Tabib hebat bilang, ayahnya sudah kehabisan tenaga hidup. Bahkan jika dewa turun sendiri, juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin hidup kembali? Joko, Masih hidup. Bagus sekali, benar-benar bagus. Ayam. Cepat panggil Tabib Sue. Kalian, jangan panggil lagi tabib Sue yang tidak kompeten itu. Apakah ingin pada saya memberi racun lagi? Ayah. Ayah, tolong pertimbangkan dengan bijak. Saya sama sekali tidak niat untuk menyakiti ayah. Benar. Ayah, selama beberapa hari ini sejak Bapak meninggal, Hadi setiap hari menangis, makan tidak terasa enak. Bagaimana mungkin dia memiliki niat untuk menyakiti Bapak? Diam. Apakah dia memiliki? Kamu wanita jahat ini paling tahu. Cepat bantu aku bangun. Iya. Bagaimana kalau kita panggil Tabib Sue pergi? Sudah bertemu, Ibu. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi, keluar. Pergi semua dan berlutut di luar. Jadi ini nenek buyut. Anak durhaka. Joko Santoso bersujud kepada ibu. Dewata menopang ubun-ubunmu, menerima rambut dan anugerah kehidupan abadi. Mulai sekarang, namamu adalah Santoso. Tapi kata orang, nama jelek lebih mudah membuat anak bertahan hidup. Sepertinya kamu juga perlu nama jelek. Kalau begitu, panggil saja Joko. Joko, lepaskan bajumu.
Cambukan ini. Untukmu yang buta dan tak punya mata. Memanjakan selir dan menelantarkan istri. Mengecewakan Putri Lestari. Membiarkan seorang selir yang sombong menduduki posisi nyonya rumah. Cambukan ini kau akui? Anakmu, aku akui. Ayah, Arjuna Wijaya dapat ini di keluarga Ye. Dan yang lainnya kau tangani sendiri. Apa kalian semua tadi tuli? Aku suruh kalian berlutut di luar. Kenapa masih berdiri? Berlutut semua. Kau juga berlutut untukku. ayah, ibu sudah tua. Diam, perkataanku tidak berlaku lagi. Mulai sekarang, Arjuna Wijaya adalah kepala keluarga Ye yang baru. Ayah, hanya karena perkataan gadis itu, kau memberikan posisi kepala keluarga Ye kepada Arjuna Wijaya? Anakmu tidak terima. Diam, kepala keluarga Ye, kapan perlu persetujuanmu? Berlutut, sujud. Ingat baik-baik, keturunan keluarga Ye, dari generasi ke generasi, harus menghormati Siti Rayu sebagai tuan. Mas, siapapun yang melanggar akan disambar petir. Ayah, Apa yang kukatakan belum cukup jelas? ayah, kamu lebih memihak keluarga tertua. Anakmu tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi mengapa keturunan keluarga Ye kita harus menghormati seorang yang masih hijau gadis kecil sebagai pemimpin? Kurang ajar. Apakah kalian tahu menghormatinya sebagai pemimpin adalah keberuntungan yang keluarga-keluarga luar ini tidak bisa dapatkan meski memohon? Apalagi, perbuatan buruk yang kalian lakukan diam-diam ini, bukankah itu akan membuat keluarga Ye dicemooh orang? Ayah, apakah di matamu orang keturunan keluarga Lu lebih penting daripada keturunanmu sendiri? Bajingan, apakah kau tahu? Kepala keluarga Ye belum berbicara, kalian ribut-ribut seolah-olah tidak menghormati kepala keluarga ini. Mulai hari ini, anggota keluarga Ye tua muda, pria wanita, semua harus menghormati Siti sebagai pemimpin. Jika ada yang melanggar, akan diusir dari keluarga Ye dan tidak boleh kembali selamanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa sekarang aku adalah kepala keluarga Ye. Bapak meracuni kakek membunuh keturunan keluarga Ye. Keluarga Ye cabang kedua. Perbuatan jahat selama bertahun-tahun ini, saya telah mencatat satu persatu di buku catatan. Sekarang pangkal adalah saatnya untuk menyelesaikan semua ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu hanya berpura-pura, ternyata kamu adalah keluarga Ye ular yang tersembunyi paling dalam. Ibu istirahatlah dengan baik. Kakek, Sudah selesai semuanya, ya. awalnya ingin menjatuhkan hukuman pada bapak, tapi nenek bilang, semua ini adalah rencananya. Dia. Bunuh diri dengan menceburkan diri ke danau. Iu, kenapa kamu begitu bodoh? Papa, nenek pasti dibunuh oleh Arjuna dan si jalang kecil itu. Kita tidak boleh membiarkan Arjuna lolos. Kita pasti tidak boleh melepaskannya. Aku tahu, tapi sekarang ayah terhadap gadis kecil dari keluarga Lu itu sangat berat sebelah. Apa yang bisa kulakukan? Kita bisa mencari keluarga Zhang dan keluarga Ye kita sama-sama termasuk 4 keluarga besar di kota Nagapurba. Ibu juga adalah putri tertua keluarga Zhang. Kalau ibu memohon pada keluarga Zhang pasti akan membantu kita untuk menghadapi 2 anak haram itu.
Ibu semuanya bergantung kepadamu. Ibu kita mati dengan penuh kekecewaan. Kita harus membalaskan dendamnya. Baiklah Bapak Hadi. Tapi anak perempuan yang sudah menikah, bagaikan air yang sudah ditumpahkan. Aku khawatir kakakku nanti akan mengajukan permintaan lain padamu. Asalkan bisa membalaskan dendam ibu kita, memberikan seluruh keluarga Y padanya pun tidak apa. Kamu sudah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Bapak Hadi. Ini bagus. Kakak, kapan kita akan bertindak? Sekarang belum waktunya. 3 hari lagi, Gubernur akan mengadakan pesta naga di Istana Naga, Kota Naga Purba. Kabarnya, Gubernur sebelumnya yang sudah lama pensiun, Ki Ageng Suryo juga akan hadir. Saat itu, akan ada banyak orang-orang penting yang benar-benar besar yang muncul. Saat itulah kita baru bertindak. Harus menghancurkan keluarga Y dalam satu serangan. Semuanya mengikuti rencana kakak. Bapak, kalau ada yang dibutuhkan tinggal bilang saja. Tadi di luar ramai sekali. Kenapa di dalam sini sepi begini? Ini adalah ruang dalam Istana Naga. Hanya keluarga besar teratas di Kota Naga Purba yang boleh masuk ke sini. Kalau kakek masih ada, posisi kita bisa lebih ke depan sedikit. Lebih ke depan lagi. Itu adalah tempat orang yang paling terhormat. Pesta Istana Naga sekarang. Sudah seperti ini rupanya. Sejak didirikan oleh gubernur, sudah seperti ini. Nenek buyut juga pernah ikut. Dulu Pesta Istana Naga adalah acara keluarga. Tidak banyak orang asal-asalan seperti sekarang. Magme? Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Tidak menghormati Singgasana Phoenix Naga. Buang dia keluar. Mulai sekarang dari daftar tamu kediaman gubernur dicoret namanya. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Kasihan sekali ya, tidak sengaja menyentuh, langsung dibuang keluar. Kuota untuk ruang dalam pesta Istana Naga ini, uang pun tidak bisa membelinya. Serves them right. Taman Singgasana Phoenix Naga ini hanya bisa diduduki oleh orang yang mendapat undangan khusus dari gubernur. Barulah berhak mendudukinya. Di seluruh kerajaan agung, jumlahnya hanya 10 orang saja. Wah. Bukankah ini bapak kepala keluarga dan si gadis kecil dari keluarga Lu? Kenapa tidak pergi ke depan, duduk di Singgasana Naga Biru? Di sini bergaul dengan keluarga-keluarga kecil ini? Oh, hampir lupa. Singgasana Naga Biru ini haruslah kerabat dekat atau sahabat karib gubernur, barulah berhak mendudukinya. Tuan muda keluarga Y. Oh, kepala keluarga Y tidak berhak mendudukinya. Kamu tidak menjaga pusara nenek. Kesini untuk apa? Pesta Istana Naga Gubernur menghimpun para pahlawan dari seluruh penjuru. Sebagai kepala cabang kedua keluarga Y, tentu saja aku harus datang. Bapak kepala keluarga tidak mau membawaku melihat dunia. Pasti ada orang lain yang mau. Sudahlah, Hadi. Kamu ngomong sama orang yang cuma pantas duduk di kursi kelas 3 buat apa? Ayo ku bawa kamu melihat apa itu bangsawan puncak yang sesungguhnya. Keluarga Zhang. Sudah kuduga dia tidak akan mudah menyerah. Itu posisi paling terhormat. Nenek buyut, mau kemana? Dia mau apa ini? Wah, berani sekali gadis ini. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Orang dari kediaman gubernur saja akan membuatnya mendapat masalah besar. Nenek ini Singgasana Phoenix Naga. Kakek pun tidak berhak duduk di sini. Bukannya cuma kursi biasa? Lagi pula, bagaimana kamu tahu aku tidak berhak duduk di sini? Ayo, duduklah juga. Nanti aku perkenalkan kamu dengan beberapa sesepuh. Astaga, Pak Karta baru saja menghukum seseorang yang tidak sengaja menyentuh Singgasana Phoenix Naga. Mereka berdua malah berani duduk di sana. Pemuda itu aku kenal. Dia adalah kepala keluarga baru dari keluarga Y. Tapi sekalipun kepala keluarga sebelumnya datang, mereka tetap tidak berhak duduk di sana. Menurutku, keluarga Y akan kena imbasnya dan terlibat dalam masalah besar. Arjuna Wijaya ini mau ngapain sih?
Kalau begini caranya, garis keturunan cabang kedua kita mungkin bakal kena imbasnya. Memang masih terlalu muda, tidak bisa tenang. Cuma dipancing dikit, langsung termakan umpan. Kalau hari ini dia ngotot atas nama Joko Santoso, mau duduk di singgasana naga itu, mungkin Pak Karta juga nggak bakal banyak komentar. Tapi singgasana Phoenix Naga ini adalah sesuatu yang buat kita nggak berani bayangkan. Dia ini udah bukan gembar-gembor doang. Dia ini cari mati. Cari mati. Aku capek. Nanti pas acara makan dimulai, panggil aku. Astaga, lihat. Mereka malah tidur di singgasana Phoenix Naga. Ya kayaknya keluarga Y ini udah tamat. Arjuna Wijaya, kamu beneran mau ikut gadis gila ini mendorong keluarga Y kita ke jurang kehancuran? Paman? Cuma sebuah kursi, mana bisa menentukan masa depan keluarga Y kita? Dan kamu lupa, keluarga Y sekarang sebenarnya mengakui siapa sebagai pemimpin. Jangan bahas ini denganku. Ayahku sudah pikun. Suruh kita menghormati anak kecil yang giginya belum tumbuh, sudahlah. Tapi malah memberikan posisi kepala keluarga ke orang bodoh sepertimu. Seperti kata pepatah, bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi nenek sendiri yang mengundang malapetaka tak bisa dimaafkan. Baik kau ingin menyusulnya ke bawah sana. Kam, kalian tua aneh. Sial-sial. Pak Karta datang. Sekarang mereka pasti mati. Pak Karta. Anak muda dari keluarga Ye. Siapa yang memberi kalian keberanian? Bahkan berani menghina singgasana Phoenix Naga seperti ini. Ini cuma masalah satu posisi saja. Tak perlu marah, Pak Karta. Apalagi orang di belakangku ini belum tentu tidak bisa menduduki singgasana Phoenix Naga ini. Seorang gadis? Anak muda, kamu pasti sedang mempermainkanku. Pak Karta jangan sampai tertipu oleh anak ini. Dia cuma seorang keturunan keluarga Lu. Kebetulan dibawanya ke ruang dalam. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk singgasana naga biru. Kepala keluarga Ye, kamu berani menipuku? Tangkap kedua orang ini, bawa mereka turun, tunggu keputusan gubernur. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Bising. Hanya karena sebuah kursi, langsung memenjarakan orang. Orang-orang dari kediaman gubernur benar-benar tidak punya toleransi ya. Tenaga dalam ilmu bela diri. Kau memang punya keahlian, gadis. Tapi apa gunanya? Hari ini kau telah menodai singgasana Phoenix Naga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ki Ageng Suryo si brengsek itu tidak belajar yang baik-baik. Malah meniru kaisar-kaisar busuk zaman dulu. Menggunakan kursi untuk membeda-bedakan orang. Tunggu dia kembali, aku masih harus memberinya satu cambukan. Berani-beraninya, kau berani menyebut langsung nama gubernur tua. Kepala keluarga Lu. Hey, Inikah keturunan yang kalian didik dengan baik? Pak Karta, keluarga Lu tidak punya keturunan seperti itu. Bahkan jika ada yang menodai singgasana Phoenix Naga, dia bukan lagi orang keluarga Lu. Silakan Tuan Pengurus bertindak sewenang-wenang. Keturunan Putri Lestari sudah menjadi seperti ini sekarang. Diam kau, gadis brengsek ini. Kau ini keturunan garis keturunan mana dari keluarga Lu? Kalian sudah dicoret dari keluarga Y. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Lu kami. Pak Karta, Arjuna Wijaya sebagai kepala keluarga Y telah kehilangan akal dan moral. Bapak Hadi tidak sudi bergaul dengannya. Saya akan memimpin garis keturunan cabang kedua keluar dari keluarga Y. Semoga Pak Karta menghukum Arjuna Wijaya dengan tegas. Kamu ini gadis kecil. Pertama menghina singgasana Phoenix Naga, lalu melukai pelayan rumah gubernur saya. Dosamu tak terampuni. Dosamu tak terampuni. Apa istimewanya kursi ini dan kenapa aku tidak berhak duduk di sini? Hingga saat ini, Di seluruh kerajaan agung, hanya 3 orang yang berhak memiliki undangan Phoenix Naga. Dan hanya ketiga orang itu yang berhak duduk di sini. Ketiga orang itu, tidak ada satupun yang bukan legenda hidup di dunia ini. salah satunya adalah Panglima Perang Wilayah Utara, Gatot Kaca Perkasa. Yaitu dengan menempatkan sejuta pasukan di perbatasan, membuat kerajaan utara takut untuk muncul. Gatot Kaca Perang. Begitu rupanya. Tapi, memang hanya orang seperti itulah yang pantas duduk di singgasana Phoenix Naga ini. Sekarang, apa kamu masih merasa pantas untuk duduk di singgasana Phoenix Naga? Warlord. Kamu hanyalah bocah kecil yang nangis-nangis di bawah kendaliku. Apa katamu? Berani sekali. Kamu berani menghina Gatot Kaca Perang. Kamu benar-benar cari mati. Pak Karta, tolong hukum dengan tegas orang yang lancang ini. Kalian sungguh-sungguh berpikir aku tidak pantas duduk di posisi ini? Kau seorang gadis yang sudah diusir dari keluarga. Siapa yang memberimu keberanian untuk merasa pantas duduk di singgasana Phoenix Naga? Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Apa ini?
pedang putih naga hijau, Phoenix naga emas ungu. Ini memang milikku. Undangan Phoenix naga dari kediaman gubernur. Ini tidak mungkin. Dia cuma keturunan keluarga Lu. Bagaimana mungkin dia punya undangan Phoenix Naga dari kediaman gubernur? Keluarga Lumana pantas jadi leluhurku. Dulu, leluhurmu sekalipun saat bertemu denganku harus memanggilku leluhur. Konyol, keluarga Lu adalah keluarga terhormat berusia ratusan tahun di kota Naga Purba. Kamu, gadis kecil ini, siapa dirimu? Berani-beraninya menghina leluhur keluarga Lu. Dulu segalanya yang dimiliki keluargamu adalah pemberian dariku. Termasuk keluarga Ye dan keluarga Su, bahkan segalanya di kota Naga Purba. Semua aku berikan. Membiarkan kalian jadi generasi muda sudah merupakan keberuntungan bagi kalian. Mong kosong. Kamu sini, gadis. Jangan-jangan kamu sudah gila. Tuan Lu, tidak perlu menghiraukan gadis gila ini. Saat pertama kali datang ke keluarga Ye, dia juga bicara ngawur. Menurutku, undangan ini dia yang palsukan. Buat menjilat orang penting. Menjilat orang penting, mereka pantas. Besar mulut, aku sudah lama kenal dengan Ki Ageng Suryo. Tak pernah ku dengar dia bilang kapan pernah mengirim undangan Phoenix Naga yang ke-8. Pak Karta, bolehkah pinjam undangan Phoenix Naga untuk dilihat? Silakan lihat, hadirin. Di undangan ini memang ada cap pedang putih bergaris hijau dari kediaman gubernur. Juga ada ukiran Phoenix dan naga yang saling melilit dari singgasana Phoenix Naga. Tapi di sudut sini ada tambahan seekor Phoenix surgawi. Kalau bukan palsu, lalu apa? Bukankah ini justru membuktikan statusnya lebih terhormat? Bukankah ini justru membuktikan statusnya lebih terhormat? Lebih terhormat, bocah keluarga Ye. Kau pikir undangan naga Phoenix itu kertas gambar untuk anak-anak main rumah-rumahan? Coretan tambah atau kurang satu garis saja sudah bisa jadi palsu. Apalagi ini ada tambahan gambar Phoenix surgawi. Kalau begitu, undangan ini adalah buatanmu. Nona kecil, kau tahu tidak apa hukumannya memalsukan undangan? Aku sudah lama kenal dengan Ki Ageng Suryo. Bahkan undangan naga Phoenix yang asli pun pernah kulihat beberapa kali. Tipu muslihatmu ini mungkin bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Kapan aku bilang ini adalah undangan Naga Phoenix? Lihat baik-baik. Ini adalah undangan tingkat tertinggi dari Pesta Istana Naga. Undangan Phoenix Surgawi. Omong kosong. Sejak Pesta Istana Naga diadakan, aku belum pernah mendengar tentang undangan Phoenix Surgawi. Tidak pernah dengar. Itu karena wawasanmu kurang. Kau, Pak Karta, menurutku gadis ini tahu perbuatannya ketahuan, tapi masih ngotot. Cepat atur orang untuk menangkap mereka berdua. Masuk akal. Para pengawal, tangkap mereka berdua untukku. Gubernur tiba. Apa yang kalian lakukan? Kalian lagi ngapain? Tuan muda. Ini anak siapa? Berani-beraninya duduk di singgasana Phoenix Naga? Kalian ini cuma bisa makan gaji buta. Cuma lihat dia duduk di situ aja. Tuan muda. Katanya si cewek ini apa yang lebih berharga dari Phoenix Naga, undangan Phoenix Surgawi? Omong kosong. Sejak Pesta Naga Istana diadakan, aku belum pernah dengar soal undangan Phoenix Surgawi. Kalian ini gampang banget dibohongin. Diam aja ngapain? Hei, bawa kedua orang yang tidak tahu diri ini pergi. Sudah kuduga, cewek ini mana mungkin bisa punya undangan Phoenix Naga. Sekarang kebohongannya terbongkar. Aku mau lihat bagaimana kau menyelamatkan diri. Undangan ini diberikan oleh Ki Ageng Suryo langsung ke tanganku. Lihat baik-baik. Ki Ageng yang kasih langsung ke kamu. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Berani ngomong besar begitu. Siapa aku? Kamu belum pantas tahu. Wah, sombong banget ya. Aku mau lihat keluarga di belakangmu memang punya kemampuan atau tidak. Yang mulia, Gubernur. Cewek ini adalah keturunan keluarga Rusa. Sekarang sudah diusir dari keluarganya. Bukan bagian dari keluarga manapun lagi. Oh, begitu. Cuman anak buangan dari sebuah keluarga. Berani-beraninya di Pesta Naga Istanaku menggonggong seperti anjing gila. Hei, orang! Yuk, bawa mereka pergi. Setelah Pesta Naga selesai, baru aku akan menghukum mereka. Ayo. Pergi, aku bisa pergi sendiri. Semoga nanti kau tidak akan datang merengek padaku. Cewek bawel, Mercel. Ki Ageng Suryo. Kedua orang ini sangat lancang terhadap kediaman gubernur dan singgasana Phoenix Naga. Kenapa kau tidak langsung menghukum mereka? Berkatilas penggisendor singgasana Phoenix Naga. Nanti pasti akan dihukum berat. Tapi, Pesta Naga hari ini berbeda dengan acara kecil-kecilan sebelumnya. Hari ini,
Kepala keluarga berulang kali ingin mengatakan bahwa akan ada tamu yang sangat terhormat yang akan datang ke sini secara pribadi. Lebih terhormat daripada beberapa orang di singgasana Phoenix Naga ini. Dan Akan ada orang yang lebih terhormat lagi. Bisakah Ki Ageng Suryo memberitahu sedikit? Itu juga tidak tahu detailnya. Tapi aku yakin orang ini pasti sangat terhormat di dunia ini. Bahkan beberapa orang di singgasana Phoenix Naga harus sangat menghormatinya. Di dunia ini ternyata ada orang yang begitu terhormat. Tunggu, Tuan Muda. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kalau begitu, undangan palsu ini harus diapakan? Bakar, Tio. Selain itu, tolong kamu selidiki siapa yang memberi undangan palsu ke gadis itu. Aku tidak percaya seorang anak kecil yang masih bau kencur bisa memalsukan undangan untuk pesta naga kerajaan kita. Pesta naga kerajaan kita. Baik. Pergilah. Nenek buyut. Nenek buyut, kamu tidak apa-apa. Mereka tidak melukaimu, kan? Tidak apa-apa, di dunia ini orang yang bisa melukaiku belum lahir. Kitsina, kalau begitu nenek buyut, kenapa kamu tidak seperti tadi, hanya dengan beberapa pukulan langsung mengalahkan mereka semua? Menurutku, meskipun mereka semua digabung, bukan tandinganmu. Lebih menarik kalau kita tunggu mereka. Datang berlutut memohon pada kita, bukan? Ibu kamu di mana? Anakmu datang. Dari mana datangnya orang liar ini? Berani-beraninya berteriak-teriak di pesta naga kerajaan. Sangat tidak sopan. Pergi sana dasar brengsek. Aku cari ibuku. Apa urusanmu, orang tua bangka ini? Pengawal, bawa orang tua ini keluar dan pukuli. Siapa yang mau kamu pukul keluar? Aku tanya kamu, siapa yang mau kamu pukul keluar? Oh, Ki Ageng Suryo. Arvin Impidalahis hari yang baik. Aku tidak akan menghitung masalah denganmu. Gubernur Suryo. Siapa orang itu? Kenapa Ki Ageng marah padaku? Gatot Kaca Perkasa, Dewa Perang Utara. Semoga kamu selamat. Apa aku baru saja membuat musuh yang sangat besar? Aduh. Kakak kedua, bukannya kamu bilang ibu ada di pesta naga kerajaan ini? Lalu sekarang dia di mana? Aduh. Lepasin, dasar orang nekat. Beneran deh. Undangan itu, udah dari tadi pagi aku kasih ke ibu. Kamu kan nggak tahu sifat ibu. Dia selalu ditungguin orang. Mana mungkin dia nungguin orang lain? Mungkin aja belum bangun. Iya. Kota Naga Purba, orang-orang dari keluarga Ye dan Lu udah sampai belum? Hamba adalah kepala keluarga Lu. Hamba adalah kepala cabang kedua keluarga Ye. Kedepannya, kalau kalian berdua ada kesulitan, langsung sebut saja nama besar saya. Saya lihat nanti siapa yang berani nggak ngasih muka ke pasukan perbatasan utara. Terima kasih, Tuan. Dewa Perang Utara. Itu kan pemimpin militer Kerajaan Agung. Dengan bantuannya, keluarga Lu dan keluarga Ye mungkin bisa langsung melampaui keluarga Zhang. Jadi dua besar di Kota Naga. Keluarga Lu dan keluarga Ye ini sejak kapan bergaul dengan orang-orang seperti mereka? Ini saya juga nggak tahu. Tapi bisa dilirik oleh orang penting seperti itu rezeki saya. Bukan. Cuma rezeki kakak, keluarga Zhang. Menurutmu dia melirik kamu? Atau melirik keluarga Ye? Arjuna Wijaya harus mati. Kalian mau apa? Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Arjuna, ini bukan urusanmu. Kami kasih muka. Kami panggil kamu kepala keluarga. Jangan tidak tahu diri. Kalian mau bawa dia pergi? Kecuali kalian injak mayatku dulu, baru boleh lewat. Mau enaknya enggak, mau susahnya iya. Serang. Bising. Kalian pada bengong apa? Ayo bertindak. Pak Karta, bukan kami nggak mau bertindak. Tapi kami nggak bisa bergerak. Undangan itu Ki Ageng Suryo yang kasih langsung ke aku. Kalau kalian nggak percaya, silakan tanya sendiri. Dik, sampai sekarang kamu jangan bohong lagi. Arjuna saja bilang itu palsu. Masa masih ada yang asli? Ngapain ganggu Arjuna lagi? Kalau kamu pinter, masih bisa terhindar dari pukulan. Kalian... Baik, aku ikut kalian. Tapi aku nggak sabar lihat ekspresi kalian nanti minta ampun sambil berlutut. Nenek. Sudah aku bilang, orang yang bisa lukai aku di dunia ini belum lahir. Kalian berdua periksa. Pastikan Arjuna Wijaya tewas. Ya. Kak, kalau hal ini diketahui oleh kepala keluarga Su, akan repot nanti. Takut apa? Ingat ya, Keluarga Ye
dapat dukungan dari Gatot Kaca Perkasa. Selama Arjuna Wijaya belum mati, biarkan dia bernapas lagi. Yang mati nanti kita. Kak kedua, Kimo sudah ketemu ibu? Sekarang baik-baik saja. Kamu lama tidak ketemu ibu. Tingkatannya naik banyak loh. Ayah, ibu yang kalian sebut tadi, apakah itu yang ayah dan aku pernah tekankan? Orang yang sangat terhormat itu? Bangsat, kamu harus memanggilnya nenek. Anak ini bodoh, tapi anakmu masih mau tanya. Sebenarnya apa statusnya? Ibu ini tidak punya status apa-apa. Tapi bisa juga dikatakan di dunia ini dialah status terbesar. Oh, sangatlah disangka, aku pengen meneb yang sangat terhormat. Saat dia datang nanti, aku pasti akan melayaninya dengan baik, berusaha memberi kesan baik. Tuan muda. Dan gadis dari keluarga Lu itu kabur. Coba ceritakan, dia cuma cewek brengsek, kok bisa kabur dari kalian para lelaki dewasa? Cewek itu jago bela diri. Baru saja aku bawa dia keluar dari bunker bawah tanah, dia tiba-tiba berhenti. Kami tidak sempat bereaksi, langsung dihajar habis-habisan. Geser pecundang semua. Sekarang, bawa semua orang yang ada di kediaman ini, segera cari jejaknya. Jangan sampai dia mengganggu pesta Longting ini. Dengar? Ya, tembok. Siap. Tapi, kalau dia melawan lagi, kami harus bagaimana? Senjata di kediaman ini kan cuma tongkat buat masak. Kalau berani melawan, bunuh saja. Pergi. Siap. Bapak Ye, kami diperintahkan oleh kepala keluarga untuk mengantarmu. Kalian diutus siapa? Kenapa mau membunuhku? Salahkan kepala keluarga Ye. Keluarga Ye Anda kenal dengan orang penting yang luar biasa, kan? Orang penting yang luar biasa. Siapa? Jangan-jangan nenek buyut? Tapi kalau benar begitu, masa mereka berani menyerangku? Kak, ngapain banyak omong sama dia? Cepat habisi dia. Pak Karta sekarang bawa senjata, sedang menggeledah seluruh Istana Naga. Kalau sampai ketahuan di sini, repot. Pak Karta bawa senjata lagi cari orang. Bukannya dia sudah membawa nenek buyut pergi? Siap. Nenek buyut dalam bahaya. Dari saat ini pertanyaan, tanpa disempat mau khawatirkan orang lain, lebih baik khawatirkan dulu dirimu sendiri. Aku sudah menunggu lama sekali. Kenapa ibu belum muncul juga? Kak kedua, jangan-jangan kamu cuma bercanda? Jangan buru-buru dong. Mungkin ibu sudah datang sebelumnya? Tanya nih. Barusan ada yang duduk di kursi ini? Ada sih, ada. Tapi satu gadis kecil, satunya lagi anggota muda keluarga Ye. Mana mungkin itu adalah nenekku yang belum pernah kutemui. Kalau diungkapkan, pasti bikin ayah marah. Mendingan jangan bilang. Singgasana Phoenix Naga begitu berharga, hanya yang setara dengan ayah yang pantas mendudukinya. Kak kedua, surat undangan Phoenix Naga itu kau berikan ke ibu? Pantas saja ibu sampai sekarang belum datang. Pasti dia marah. Aduh. Masa aku sebodoh itu? Phoenix Naga itu apa statusnya? Ibu itu apa statusnya? Yang kuberikan ke ibu adalah satu-satunya surat undangan Phoenix Surgawi di dunia. Phoenix Surgawi. Phoenix Surgawi. Phoenix Surgawi. Tianfeng. Kamu teriak apa sih? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Enggak mungkin. Orang yang bisa jadi nenekku seharusnya orang dari abad lalu. Masa ia cuma anak kecil? Ada. Tidak mungkin. Ayah. Undangan tingkat tertinggi dari jamuan naga ini bukan undangan naga kuning, lalu undangan Tianfeng ini. Pasyapiswan di Bandung ini agak hertige jamuan naga yan oleh undangan naga kuning. Selim tahun-tahun ini Turshan yang layak duduk di kursi Tianfeng. Ayah, Pak, aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku pergi dulu sebentar. Kalian cari dengan teliti. Setiap sudut jangan sampai terlewat, paham? Tuan. Karena kami belum menemukan gadis itu. Tapi tenang saja, sekarang seluruh Istana Naga adalah orang kita. Bahkan jika gadis itu punya sayap, dia sulit terbang keluar. Sekarang bukan waktunya bicara ini, Pak Karta. Undangan ada padamu, kan? Beri padaku, cepat. Tianfeng. Pak Karta, kamu seharusnya belum bertindak pada gadis itu, kan? Belum. Baguslah.
Dengar ya, setelah menentukan bantuanmu gadis itu, jangan sekali-kali menyentuhnya. Harus jaga keselamatannya. Kenapa? Gitu tidak do. Dia tuh mungkin berdiri, jangan lari. Nenek buyut buat dalam bahaya. Aku harus segera menemukannya. Berdiri, jangan lari. Yang ketiga, kamu ngapain? Sudah, nggak tunggu lagi. Ku akan langsung cari ibu. Kak kedua, cepat antar aku. Iya, sudah lama dia nggak datang. Jangan-jangan ada apa-apa. Kamu. Kalau gitu cepat antar dong. Oke, Dacho sama saya. Kedua orang itu kok pergi juga sih? Sepertinya, orang yang disebutkan Ki Ageng tadi, orang yang sangat terhormat itu sudah sampai. Mereka mau menyambutnya. Orang yang sangat terhormat. Betul. Dua serang sampah ini. Urusan kecil aja nggak becus, bocah dari keluarga Ye. Berani sekali kamu. Kamu berani kabur dari penjara? Kalau aku nggak kabur, nunggu dibunuh orang. Yang datang bersamaku. Gadis kecil itu mana? Kalian bawa dia kemana? Aku mana tahu. Mungkin saja. Sudah dihabisi. Apa? Daripada khawatir soal dia. Mending khawatirin dirimu sendiri dulu. Masih bengong apa lagi? Cepat tangkap dia. Minggir, lepasin. Aduh kak, sekarang masih ngapa-ngapain sih? Tunggu dulu, aku kayak dengar sesuatu. Tuan Muda Arjuna, kenapa lukamu parah sekali? Yang di rumahmu itu mana? Wira bersamamu, kamu? Nenek buyut dibawa pergi Pak Karta. Mereka mau membunuhku. Aku berhasil kabur. Jangan pedulikan aku dulu. Nenek buyut dalam bahaya. Si bajingan kecil, Sui itu mana? Lari kemana dia? Siapa yang berani? Kau sembunyikan ibuku di mana? Dewa Perang, Gatot Kaca. Aku tidak tahu. Pak Karta bilang dia kabur. Sekarang hilang jejaknya. Kalau ibuku sampai kehilangan sehelai rambut pun besok, aku akan menghancurkan kantor gubernur brengsekmu itu. Ah, sudah cukup. Sekarang yang paling penting adalah menemukan ibu dulu. Kah? Barusan Ki Ageng sepertinya marah. Arjuna Wijaya kabur dari penjara. Tindakan ini jelas-jelas mempermalukan kantor gubernur. Masa tidak marah? Tapi sekarang kita tidak perlu khawatir lagi. Bocah itu jatuh ke tangan Ki Ageng. Pasti lebih baik mati. Kah? Wah, berani sekali kau, gadis. Bukannya kau ditahan, berani-beraninya kabur. Penjara yang bisa mengurungku di dunia ini belum dibangun. Mulutmu besar sekali. Pasti kau kabur bersama Arjuna Wijaya, ya kan? Tapi sepertinya kau belum tahu Arjuna Wijaya sudah ditangkap oleh Pak Ki Ageng. Nah, dia nggak mati, pasti akan babak belur. Ki Ageng Suryo, sepertinya si bocah-bocah itu sudah sampai. Kalian masih bengong apa? Mau ditanya-tanya Pak Ki Ageng nanti kalau dia datang, tangkap dia. Kah? Tadi di depan Pak Karta, dia unjuk kebolehan. Yaitu jagoan. Jagoan? Di hadapan senjata api yang kubeli mahal dari wilayah barat daya ini. Dia itu nggak ada apa-apanya. Gadis kecil, tahu ini apa? Ini namanya pistol. Cukup ku tarik pelatuk ini, dewa pun datang. Nggak akan bisa selamatkanmu. Itu pistol. Katanya orang dari wilayah barat daya bunuh orang pakai benda ini. Jauh lebih hebat dari senapan kita. Dulu aku pernah lihat langsung seorang master bela diri dikeroyok sekelompok orang bawa pistol, jadinya kayak sarang tawon. Ada pepatah, di luar 7 langkah pistol lebih cepat. Nah, di dalam 7 langkah ini pistol lebih cepat dan lebih tepat. Sekarang gadis ini sehebat apapun nggak akan berani gerak. Silakan saja coba tembak. Gadis ini nggak takut mati ya. Itu pistol bisa tembus tubuh orang. Kira aku nggak berani. Si Allen, siapa yang menembak? Yo, kita lihat. Hahaha. Lihat, nona kecil. Ini pistol. Kalau kau berani melawan, tembakan saya ini kena, bukan lagi vas bunga. Sudah saya bilang, surat undangan itu diberikan langsung oleh Ki Ageng Suryo kepada saya. Coba kau pikir, apa akibatnya menyentuh saya? Nona kecil ini sudah saatnya begini, masih saja berpura-pura. Kepala keluarga lu. Generasi muda keluarga lu kalian sungguh mengesankan. Kepala keluarga Zhang bercanda. Setiap anggota keluarga Lu adalah pahlawan. Gadis ini menipu dan membual, rakus akan ketenaran dan kekayaan. Mana ada sedikit pun sifat anggota keluarga Lu.
Lagi pula saya sudah mengusirnya dari keluarga Lu. Jadi kalau dihitung sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Kalau begitu, gadis ini bahkan tidak punya status keluarga terhormat yang sah. Wajar saja. Kalau tidak, mana mungkin dia berani memasukkan surat undangan. Anak zaman sekarang ternyata juga mau melakukan apa saja untuk menaikkan status. Mungkin kalian belum tahu, gadis ini memakai status keturunan keluarga Lu untuk masuk ke keluarga saya. Habis itu site Futsepsona. Kemudian bekerja sama dengan Arjuna Wijaya untuk membunuh ibu saya. Sekarang, dia malah memalsukan undangan bermaksud mengacaukan pesta naga. Waduh, berani ya, Dad. Gadis kecil ini ternyata sejahat itu. Wajahnya manis tapi hatinya busuk. Anak kecil ini wajahnya lumayan, tapi tidak menyangka hatinya begitu kejam. Kalau begitu, kepala keluarga kecil Ye itu juga bukan orang baik. Memaksa neneknya mati, mengabaikan norma kemanusiaan, sungguh lebih hina dari binatang. Meski saya memandang rendah sifat ibumu, tapi saya juga mengaguminya karena berani mati untuk anak bodohnya. Tapi seseorang malah mengabaikan ini, bersikeras terus berbuat salah. Sudahlah. Kalian mau mengobrol sampai kapan? Kalau kau berani menyentuh saya akan tembak kau sampai mati. Kau, Victor Cheng. Berhenti. Kamu ngapain? Aku tanya kamu. Kamu bawa senjata buat apa? Ki Ageng Suryo, aku hanya mewakili gubernur untuk mengajari gadis kecil ini. Dia akan kabur dari penjara. Deep Asyid Tuan, coba yang berbaik mengurungnya. Ibu. Hari ini adalah pesta keluarga. Orang yang tidak terkait boleh pergi. Beberapa orang itu harus tinggal. Kalian semua tuh lihat. Hari ini adalah pesta Longting, yaitu pesta keluarga. Pergi semua. Kalian semua tuh lihat. Hari ini ada pesta Longting. Ini pesta keluarga. Pergi semua. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu siapa yang mengirim mereka. Kakak, apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Bukannya kamu bilang dia hanya junior dari keluarga Lu? Penggapiku juga deten. Dasar brengsek. Berlutut dengan baik. Sudah kukatakan akan kubuatmu berlutut dan memohon padaku. Sudah kubilang, akan membuatmu berlutut memohon padaku. Kutanya padamu, apakah undanganku itu asli? Ya, it asli. Lalu apakah aku berhak duduk di sana? Cucu ini tidak tahu diri. Mohon nenek menghukum cucu. Ubimi. Nenek. Baru saja, Governor memanggilnya apa? Nenek. Ini tidak mungkin. Ki Ageng Suryo sudah berusia lebih dari 100 tahun. Maka ibunya seharusnya telah meninggal. Ini adalah hutangmu padanya. Ada keberatan? Tidak. Tidak berani. Bangunlah. Sudah kukatakan, segalanya dari keluarga Lu adalah pemberianku. Karena aku bisa maka aku juga bisa mengambilnya kembali. Su Yi. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Saya mengerti. Mulai sekarang, di kota Naga Purba, dia akan hotelan minum berdiri bagi keluarga Lu. Ini yang mulia Ki Ageng. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Lu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Naga Purba. Enyahlah. Keluarga Lu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Naga Purba. Persiki. Baik, aku pergi. Arjuna, urusan internal keluargamu sendiri, urus sendiri. Baik. Paman, aku sudah memberimu kesempatan.
Sayangnya kau tidak menghargainya. Jangan sok suci. Kalau kau benar-benar memberi kesempatan, ibuku tidak akan mati. Nenekmu tidak akan mati. Tanyalah pada hatimu sendiri, apakah aku yang membunuh nenek? Kitty, karena kau menyebut hal ini, maka aku akan bicara terbuka. Siapa yang meracuni kakek? Kau lebih tahu dari siapapun. Dengan menanggung tuduhan membunuh ayah sendiri, kau benar-benar pikir kau masih bisa bertahan di keluarga Ye. Menanggung tuduhan membunuh ayah sendiri. Kamu pikir kamu masih bisa bertahan di keluarga Ye. Nenek mengorbankan nyawanya untuk membela kalian. Tapi kalian malah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. 2 orang di penjara bawah tanah itu kamu yang atur, kan? Tuan Kepala Keluarga. Tapi kumohon satu hal. Bebaskan cabang kedua. Matilah. Kamu terlalu sederhana dalam berpikir. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan mengabulkan semua keinginanmu sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan mencabut semua harta cabang kedua keluarga Ye. Keturunanmu akan dikeluarkan dari keluarga Ye. Silsilah keluarga Ye tidak akan lagi menyandang nama Bapak Hadi. Kalian memisahkan diri dari keluarga Ye. Di silsilah keluarga Ye, nama Bapak Hadi akan dihapus. Pergilah. Sekarang, tinggal 1 orang saja. Katanya kalian biasa saling memanggil saudara. Kalau begitu, serahkan dia padamu. Baik. Ki Ageng Suryo. Kita kan bersaudara, tolong bantu aku. Siapa bilang kita bersaudara? Siapa bilang kita saudara? Bayu, kau tahu dosamu, Aimu. Aku tidak tahu salahku. Di mana salahku? Aku hanya mengenali undangan Huang Long palsu. Di mana salahku? Kau. Kalau bukan karena kau bilang undangan itu palsu, aku bisa tahu kau undangan itu adalah undangan Tian Feng. Dibanding undangan Huang Long, kualitasnya lebih tinggi beberapa kali lipat. Kau tahu itulah undangan palsu. Tidak mungkin aku tidak percaya. Dia hanya saja diusir dari keluarga Lu. Hanya seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin adalah kalian semua tokoh besar yang kalian kagumi? Sudah, Bayu. Kau membengkir sedikit sepedanya, itulah dosa terbesarmu. Kau menodongkan senjata ke arahnya, itulah dosa terbesarmu. Aku ingat kita pernah bersaudara. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Tapi keluarga Zhang, jalan sudah sampai ujungnya. Ki Ageng Suryo, maksudmu adalah hanya untuk seorang gadis kecil, kau akan menghancurkan masa depan keluarga Zhanggu? Aku mengerti. Kalian semua gila, kalian semua orang gila. Hanya orang gila yang akan mengangkat seorang gadis kecil sebagai pemimpin. Dia gila, Ibu. Aku ingin melihat berapa nyawa yang kau punya yang layak mereka angkat sebagai pemimpin. Apa yang kau lakukan? Mau apa? Ini senjata api dari wilayah barat daya. Kekuatannya lumayan. Rapikan dulu, lalu makan. Kepala keluarga Zhang berencana membunuh Gubernur. Tolbe dihukum mati di tempat. Bawa keluar. Bapak Hadi, kenapa kamu di sini? Kakak laki-lakiku mana? Kenapa dia tidak ikut keluar bersamamu? Ibu, ceritanya panjang. Ibu ceritanya panjang. Arjuna si anak itu entah bagaimana berhasil mendekati orang penting. Mengusir saya dari keluarga Ye. Kakak laki-laki masih di dalam, belum keluar? Kakak laki-laki tidak akan ada masalah, kan? Tidak akan. Kakak laki-laki setidaknya adalah kepala keluarga Zhang. Mereka tidak berani pelipet. Hanya saja, kami dari cabang kedua diusir dari keluarga Ye.
Hanya menunggu kakak laki-laki keluar, memohon dia untuk mendanai sedikit lagi. Pembantu saya bangkit kembali berjuang. Pak Karta, kakak laki-laki saya di mana? Kenapa dia belum keluar? Kepala keluarga Zhang ingin membunuh gubernur tua, sekarang telah dihukum mati. Kalian tolong kumpulkan jenazahnya. Kalian tolong urus jenazahnya. Bangsat. Jarang-jarang ada acara keluarga. Kamu cuma bikin masakan seadanya begini? Ini bukan aku yang atur. Ini aku yang masak sendiri. Sudahlah, cepat makan. Baru-baru ini aku belajar sebuah peribahasa. Namanya atas makan pangsit, bawah makan mie. Cepat makan. Setelah makan masih ada urusan penting. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kalian sudah tumbuh besar. Ah iya. Joko dan Aditya mana? Oh iya, Joko dan Adityanya? Bu, adik keempat sangat bersemangat. Selama ini dia selalu berperang dengan Shikyu. Mungkin masih akan tertunda beberapa waktu. Shikyu lagi. Aku tertidur begitu lama. Kerajaan Agung sudah merosot seperti ini? Bu, Provinsi Ksatria lemah secara kronis. Shikyu mengintai dengan rakus. Raka Begumwe Case Pound. Bajingan-bajingan itu hanya mengandalkan senjata mereka yang hebat. Nanti gue di utara setelah bikin senjata yang lebih hebat, bangsat-bangsat itu langsung diam 1000 bahasa. Sudah kenyang? Makan. Sudah kenyang. Sudah kenyang, lepas baju atasmu. Berlutut. Sudah kenyang, langsung lepaskan baju atas, berlutut. Nyonya, jangan sedih lagi. Nyonya, kakak laki-laki tidak punya anak. Keluarga Zhang sekarang tanah pemimpin. Kamu harus semangat. Hadi, bisakah kita balas dendam? Bapak Hadi, masih bisakah kita membalas dendam? Di antara mereka, semuanya adalah pilar negara kerajaan agung. Cuma dengan menggerakkan jari, mereka bisa dengan mudah menghancurkan kita. Bukan mereka yang harus kita hadapi, tapi gadis bermarga Lu itu. Dia yang bunuh ibuku. Sekarang dia juga bunuh kakak laki-lakiku. Dia harus mati. Kalau begitu, bagaimana caranya? Aku dengar kabar. Ada sekelompok orang-orang Siji yang masuk ke kota Naga Purba. Bapak, nenek pasti punya alasannya sendiri. Ki Ageng Suryo, kau tahu salahmu? Anak tahu salah. Anak gue masih tidak mengatur dengan baik. Hindi tahu, yes, perlayu was tired itu. Anak tahu salah. Ini yang kau sebut tahu salah? Kau tahu apa yang benar-benar membuatku marah? Aku tanya padamu, awalnya tujuan aku mendirikan perjamuan naga itu apa? Adalah Girvskat di sekeluarga masih bersimpul, akan bersama dengan tenang. Tapi sekarang, perjamuan naga yang baik-baik ini malah jadi ajang bagi keluarga-keluarga terkemuka untuk berebut nama dan keuntungan. Pesta megah di Istana Naga, tapi malah jadi ajang berebut nama dan keuntungan bagi keluarga-keluarga besar. Kau jelas-jelas melihatnya, tapi tidak menghentikannya, malah menikmatinya. Menurutmu kamu salah tidak? Anakmu tahu salahnya. Awalirikar,
Dengan mengajarkan kalian pengetahuan para suci sejak kecil, bisa menghilangkan sifat duniawi kalian. Tapi tak disangka, aku cuma tertidur satu siklus 60 tahun. Nah, kalian sudah jadi begini. Ahli pedang hebat. Hebat sekali ya. Kalian jadi begini. Dacian, Zian. Hebat sekali ya. Kamu bilang adik keempat itu emosional. Tapi menurutku, dia punya jiwa kesatria. Jauh lebih baik daripada kalian yang jadi kakaknya. Berdiri, siapa yang berani di keluarga Ye? Tunggu, kepala keluarga yang lama. Kepala keluarga yang lama. Apa yang ada di peti mati ini? Itu adik keempatku. Di antara kalian berempat bersaudara, hanya Aditya seorang yang berani membela keadilan di dunia ini. Nenek buyut, kakek sudah pulang. Tapi dia langsung pulang ke keluarga Joko dan membawa sebuah peti mati. Peti mati. Joko, siapa yang ada di dalam peti mati ini? Itu adikku. Adikku, ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Orang dari wilayah barat daya. Mereka menggunakan orang hidup untuk membuat mayat hidup. Adik keempat ini temperamental. Demi menyelamatkan orang. Meski tahu itu jebakan, dia tetap nekat masuk. Saat aku menemukannya, fiatnya sudah terinfeksi racun serangga. Sudah tidak berbentuk manusia. Menggunakan orang hidup untuk mayat hidup, sungguh keji dan tak berperi kemanusiaan. Bangsat, aku akan segera mengerahkan pasukan dan menghancurkan mereka. Bajingan, minggir! Kembali ke sini. Jelaskan secara detail. Tuan memanggilku untuk membahas kerjasama, hanya untuk menyingkirkan cewek bernama Siti Rahayu itu. Anda memanggil saya untuk membicarakan kerjasama, hanya untuk menyingkirkan gadis bernama Siti itu. Betul. Saya sudah kelam teman garis. Senjata api dan racun dari wilayah barat daya tak tertandingi di dunia. Asalkan kalian mau membantu saya, pasti berhasil. Setelah berhasil, perhiasan keluarga Y akan saya serahkan semua. Ini usulan yang bagus. Tapi sebelum bekerja sama, saya butuh sesuatu sebagai pembuka kerjasama. Apa itu? Orang. Banyak orang. Apa katamu, orang-orang CG itu? Berani-beraninya menggunakan adik keempat untuk ritual mayat hidup. Bukan cuma adik keempat. Di wilayah Awan Selatan, mereka melakukan razia besar-besaran di sepanjang jalan. Udah main tuai dan anak laki-laki dan perempuan. Semua ditangkap. Semua sudah mereka tangkap. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Keluarga adik keempat karena menolak menyerah. Mereka disiksa. Mereka disiksa. Aditya Pratama disiksa habis-habisan sebelum meninggal. Jiwanya hancur berkeping-keping. Sudah tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus dilakukan tidak perlu kujelaskan lagi kan? Kemengerti. Kalian sudah sekali mengecewakanku. Jangan sampai terjadi lagi. Aku akan kembali bertapa untuk sementara waktu. Saat aku keluar nanti, saat itulah mereka akan membayar. Apa yang kau katakan itu benar? Apakah ketiganya sudah pergi? Orang kita melihat langsung. Mereka bertiga pergi dengan penuh amarah, kota Naga Purba. Ketiga orang itu pergi dengan marah.
Kota Naga Purba. Bagus. Kesempatan emas. Kita suami istri, saatnya balas dendam. Nenek sudah bertapa setengah bulan. Entah kapan dia akan keluar. Selama nenek bertapa ini, kota Naga Purba agak tidak aman. Kenapa kamu bilang begitu? Beberapa hari lalu, semua orang di Gang Naga Lumpur hilang semua. Keluarga Ye juga sudah mengirim orang untuk mencari. Tidak menemukan apa-apa. Aku curiga. Semua ini ada hubungannya dengan wilayah Shikyu dengan orang-orang itu. Arjuna Wijaya. Keluar sekarang. Arjuna, keluarlah. Hari, apa maumu? Ki Ageng ada di sini rupanya. Ki Ageng juga ada di sini. Tapi ini urusan pribadi keluarga Wijaya. Saya harap Ki Ageng tidak ikut campur. Kau. Hadi, kau sudah dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Masih berani kembali? Keponakanku sekarang sudah mulai terlihat seperti kepala keluarga. Tapi hari ini, kau tidak akan selamat. Memelihara pasukan pribadi. Hadi, kau mau memberontak, ya, Ana? Ki Ageng Suryo, aku sudah bilang tadi. Ini urusan keluarga kami, keluarga Ye. Jangan ikut campur. Kalau tidak, senjata tidak pandang bulu. Kalau kamu terluka, jangan salahkan aku. Bapak Hadi, kamu berniat berbuat jahat di keluarga Ye? Mungkin kamu tidak bisa keluar dari kota Naga Purba ini. Tidak perlu kau khawatirkan. Serahkan gadis itu padaku. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Mimpi. Kamu anjing terlantar. Masih belum layak mengancamku. Kalau kamu tidak menyerahkan, juga tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku akan menggali sedalam-dalamnya, juga akan menemukan gadis itu dan mengeluarkannya. Tapi sekarang, kalau kamu ingin tetap hidup, cepatlah datang ke sini, merangkak ke sini, berlutut dan sujud padaku. Paman, kamu berbuat seperti ini. Kalau nenek di alam baka tahu, dia pasti akan merasa kecewa. Jangan sebut dia padaku, kamu tidak pantas. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena gadis itu, ibuku tidak akan mati. Kepala keluarga Zhang tidak akan mati. Kalau bukan karena kalian, posisiku sebagai kepala keluarga Ye tidak akan hilang. Semua karena kalian. Semua karena kalian memutus jalan keluarku hingga membuatku menjadi seperti sekarang ini. Hari itu niatku adalah membunuhmu. Tapi sejak orang itu menyerahkanmu kepadaku untuk dihukum, itu berarti masih ingat sedikit ikatan keluarga, tidak ingin menyakitimu. Tapi kamu malah tidak berterima kasih, terus-menerus berbuat salah. Kali ini, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Ya kan kau khawatirkan. Lebih baik kau khawatirkan keadaanmu sendiri. Ki Ageng sedang tertawa apa? Bapak Hadi, kau pikir kenapa seorang governor sepertiku memilih tinggal di rumah keluarga Hadi? Tuan, banyak tentara datang di luar rumah keluarga Hadi. Kita sudah dikepung. Kalian sudah merencanakan ini dari awal. Sejak Bayu Pratama tewas, di hari kau dilepaskan, sudah kuduga kau tidak akan berhenti begitu saja. Karena itu, aku dan Ki Ageng menyusun rencana. Oleh karena itu, aku dan Ki Ageng Suryo menyusun sebuah jebakan. Silakan masuk ke dalam perangkap. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudahlah, Bapak Hadi, cepat menyerahlah. Kamu sudah kehabisan senjata. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hahaha. Ki Ageng Suryo, Wakyong membuatmu berkhayal, sehingga kamu mengira aku hanya mengandalkan warisan keluarga Zhang untuk bangkit?
Hahaha, Bapak Hadi, kamu benar-benar memberiku sebuah hadiah besar. Bapak Ye sungguh memberiku hadiah yang besar. Ki Ageng Suryo sudah lama dengar nama besarmu. Saya Rangga, putra dari pemimpin kota Pasir Putih di wilayah Barat Daya. Barat Daya. Beraninya Gayam, berani bersekongkol dengan orang Barat Daya. Apa maksudnya bersekongkol? Kami hanya saling memenuhi kebutuhan saja. Saya memberi orang lain, dia membalas dendam untukku. Sesederhana itu. Perang. Kasus hilangnya di kota Nagapurba. Itu perbuatan kalian. Untuk apa kalian menangkap begitu banyak orang? India saya pernah berkata sebelum berperang, wilayah Barat Daya paling ahli dalam cara licik mengolah mayat dari orang hidup, Bapak Hadi, kamu masih manusia nggak sih? Ki Ageng Suryo luas sekali ilmunya, ya. Tapi hari ini, kamu mungkin juga tidak bisa keluar hidup-hidup. Setelah kamu mati, Bapak Rangga Wijaya akan segera mengambil alih semua kekuatan di kota Naga Purba. Pelan-pelan menggerogoti. Dengan berjalannya waktu, seluruh provinsi Ksatria akan menjadi milik Bapak Rangga sudah pasti. Bapak Hadi, kamu tidak takut setelahnya. Beberapa orang itu meminta pertanggungjawabanmu. Hal-hal ini tidak perlu repot-repot Ki Ageng Suryo memikirkannya. Setelah saya menjadikan seluruh provinsi Ksatria sepenuhnya milik saya, pada saat itu melatih 1 juta prajurit mayat. Saat itu, kita akan punya 1 juta prajurit mayat. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa menghalangi wilayah Barat Daya kami untuk melangkah maju. Hari ini kalian berdua akan merasakan bagaimana rasanya diubah menjadi prajurit mayat hidup-hidup. Apa kalian bengong? Ayo serang! Bukan, maksudnya kami mau bergerak. Tapi tiba-tiba tidak bisa. Bapak Hadi, sudah berkali-kali saya kasih kesempatan padamu. Bapak Hadi, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Nenek, bukankah nenek sedang bertapa? Kalau aku tidak datang, nyawa kalian berdua sudah hilang. Tutup apa lagi? Matilah kau. Bagaimana bisa? Seharusnya dulu saat kau meracuni ayah kandungmu sendiri, aku sudah membunuhmu. Sayangnya, aku masih mengasihanimu karena darahnya masih mengalir di tubuhmu. Karena itulah aku memberimu kesempatan. Kedua kalinya, Arjuna Wijaya yang baik hati memberikanmu kesempatan. Tapi kau tetap keras kepala, bekerja sama dengan wilayah Barat Daya, menculik rakyat Kerajaan Agung. Kali ini, kau tidak bisa melarikan diri lagi. Aku tidak mau belas kasihanmu dari pembunuh ibuku. Poko Santoso tak pernah menganggapku sebagai anak. Oitiku tetraititibakentoinya sebagai ayah. Di matanya, hanya keluarga utama mereka yang merupakan keturunan asli. Kalau begitu, kamu harusnya meracuninya sampai mati. Hah, ternyata benar. Sama seperti ibumu. Hati yang busuk dan keji. Nona, apa yang hendak kau lakukan? Membersihkan keluarga. Selama aku ada di sini, kurasa tak semudah itu. Oh ya? Dulu pernah kukatakan, siapa yang ingkar janji akan merasakan sakit hati dimakan ribuan hantu. Sepertinya kau sudah lupa. Kenapa? Kenapa? Jangan kaget. Selanjutnya akan jadi giliranmu. Diam saja, ngapain? Tembak! Komandan, kamu benar-benar tidak bisa bergerak. Kau bukan manusia. Kau hantu. Kau hantu. Jika di dunia ini benar-benar ada hantu,
Dengan kekejian yang kalian lakukan, seharusnya sudah lama kalian diserang oleh ribuan hantu dan terjatuh dalam kehancuran abadi. Tidak. Tidak. Jangan menemukan aku. Aku adalah putra dari penguasa kota Pasir Putih. Kalau kau membunuhku, besok Provinsi Ksatria akan menghadapi serbuan pasukan mayat hidup dan terjerumus dalam kehancuran abadi. Asal kau tidak membunuhku, segera pergi dari Provinsi Ksatria. Aku bersumpah tidak akan pernah kembali. Bacakan untuknya. Kakek kedua membawa sekelompok maester, menghancurkan wilayah barat daya di dalam wilayah Provinsi Ksatria, semua tempat pemujaan mayat. Kakek dan kakek ketiga sudah menyerbu jantung wilayah barat daya, memenggal kepala penguasa negara Baisha, menggantung kepalanya di pasar. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku seorang pahlawan yang gagah berani. Dia pasti tidak akan ditangkap hidup-hidup. Pembohong. Kalian semua pembohong. Ada masalah apa? Nanti kita bicara lagi. Dalangnya sudah ditangani. Sisanya urus sendiri. Tenang saja, Nenek. Tidur di sini, nggak takut masuk angin? Beliau akhirnya bangun. Bagus sekali. Aku mau beritahu kabar ini kepada mereka. Beliau... Keluar lebih awal. Tak disangka kerusakan pada dirinya sebesar ini. Kalau ibu tidak bisa bangun aku... Wah, main ketekemi. Ibu keluar lebih awal, kerusakan pada dirinya sangat besar. Yang ibu kita melakukan sekram. Hotel bagus sebaik mungkin, dan main berhakuin sisanya pada takdir. Ini salahku. Kalau saja aku menyadari lebih awal pikiran binatang itu. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Kita harus lebih banyak berpikir. Tante Cherry menghadapi serangan balik dari wilayah barat daya. Kalau mereka berani datang, langsung kita serang balik saja. Berapa hidden dari Port Venkat? Mungkin bisa merebut beberapa negara kecil. Lalu bagaimana dengan orang-orang wilayah barat daya lainnya? Kartemi dan harus menyerang sepanjang jalan. Meskipun kita hancurkan salah satu kekuatannya, mereka akan mengurung kita seperti drum besi, membasmi kerajaan agung kita. Wahai para leluhur, Nenek Buyut sudah bangun. Ayo. Ibu. Ibu. Akhirnya kau bangun. Ketemu. Ibu. Nenek Buyut. Kekuatan Nenek Buyut luar biasa, tak tertandingi. Masa sih? Ibu. Bukannya ibu sudah tinggalkan pesan agar kalian jangan mengejar? Ibu. Joko, kamu anak sulung dari 4 bersaudara. Setelah ibu pergi, kamu harus merawat mereka dengan baik. Anak mengerti. Si Kancil, kamu ini anaknya baik semua, tapi
Kamu ini anak yang baik dalam segala hal, hanya saja terlalu mementingkan keuntungan. Di hari-hari mendatang, coba lebih banyak memikirkan orang-orang di sekitarmu. Baik, Ayah. Niwa, kamu sering bertindak gegabah. Kedepannya, lebih banyak tanyakan pendapat kakak-kakakmu. Jangan semua hal kamu tanggung sendiri. Ibu. Bapak ini cuti. Nak kecil, Hei, aku beri kamu sebuah tugas. Setelah aku pergi, kalau ketiga orang ini berani berbuat onar, kamu gantikan aku untuk menghajar mereka dengan keras. Ini... Aku... Kak, rumah Kak yang paling dekat dari sini. Selama almarhumah ibu beristirahat dengan tenang, mohon bantuannya untuk menjaganya. Tenang saja, Kak. Selama aku di sini, tempat ini pasti aman. Nenek buyut, sudah 100 tahun. Kapan nenek baru pulang? Kakek buyut ketiga gugur di wilayah utara. Kakek buyut kedua di perbatasan, bertarung melawan iblis sampai sama-sama binasa. Kakek gugur di perbatasan timur. Tulang tua saya ini nanti juga akan pergi ke Bukit Selatan. Entah apakah masih bisa datang menghadap Anda lagi. Kali ini, berapa lama lagi saya tertidur?